Kita masuk lagi ke bahasan Get Rich Slow ya bro. Cara lama jadi kaya. Yang mau gue bahas kali ini adalah work-life balance. Terjemahannya, keseimbangan antara kerja dan hidup di luar kerja. Gue kasih tahu satu fakta pahit bro. Kalau lo mau naik level, mau naik kelas secara finansial, jadi lebih mapan, jadi lebih kaya, gak ada yang namanya work-life balance. Gak ada yang namanya 50-50. 50% alokasi waktu buat kerja, 50% buat healing kehidupan pribadi dan hal-hal lain di luar kerja. Faktanya bro, kalau lo mau jadi kaya, lo wajib berkorban. Berkorban waktu, uang, tenaga, dan pikiran. Mau sukses, nggak bisa dikit-dikit berhenti buat healing dan menenangkan jiwa. Lo harus bisa nahan sakit, capek, bosen, dan terus bekerja melewati perasaan itu tadi. Orang-orang terkaya, tersukses di dunia, kayak Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, mereka adalah orang-orang yang gila kerja bro. Elon Musk sehari bisa kerja 12-14 jam. Mark Zuckerberg, sejak zaman bikin Facebook, bisa menghabiskan hampir seluruh harinya di kantor. Nggak cuma itu, coba lihat atlet-atlet terhebat sepanjang sejarah. Ronaldo, Messi, Michael Jordan, Khabib Nurmagomedov, mereka semua gila latihan dan super disiplin bro. Waktu buat senang-senang, buat diri sendiri, minim banget. Coba bayangin, kalau orang-orang yang punya bakat, talenta, punya privilege, yang punya kecerdasan lebih aja kerja gila-gilaan. Gimana kita yang biasa-biasa aja maunya work-life balance terus bisa berdiri di level yang sejajar sama mereka? Mimpi kan bro? Tapi bro, ntar kalau gue kerja gila-gilaan kayak gitu, nanti sakit, tipes, stres, depresi, masuk rumah sakit gimana bro? Nah, ada dua solusi, biar lo tetap bisa produktif, hustling, tapi nggak merusak badan. Solusi pertama, punya jadwal. Kapan jadwal kerja, kapan jadwal merawat diri, kapan jadwal buat healing. Kerja dari jam segini sampai jam segini, makan tiap jam segini, menunya ABCDE, dipastikan kandungan gizinya mencukupi. Olahraga tiap jam segini, santai-santai tiap jam segini. Tidur udah harus dilakuin paling lambat jam segini. Dengan adanya jadwal, lo jadi paham kapan harus istirahat sejenak, kapan harus memperhatikan badan lo. Dari jadwal ini lo juga akan lihat, work-life balance gak harus seimbang waktunya. 8 jam kerja, 2 jam santai-santai udah cukup kok. Yang penting santai-santainya di jadwal, udah bisa banget buat nge-recharge tenaga. Daripada gak di jadwal, niatnya santai-santai, tahu-tahu udah seharian waktu lo kebuang. Tidur telat, begadang, gak sempat olahraga, gak sempat belajar, besoknya harus kerja lagi. Biasanya orang-orang yang hidupnya gak teratur kayak gini yang kena tipes bro. Kalau lo punya jadwal, disiplin sama jadwal lo, mau meluangkan sebagian besar waktu buat kerja dan belajar, healingnya dikit aja udah cukup kok bro. Senang-senangnya bentar, sisanya berjuang. Ada jadwal, lo bisa lihat tentuin mana yang harus lo lakuin, mana yang gak perlu lo lakuin. Cara kedua adalah dengan mencintai pekerjaan lo. Kalau lo cinta sama pekerjaan yang lo lakukan, stres, tekanan, rasa capek akan berkurang drastis. Misal, kalau lo pedagang, jangan cuma suka sama hasil jualan sama uangnya aja, tapi cintai juga proses. Saat lo ketemu pelanggan, bisa kasih barang yang dia butuhkan, bisa kasih manfaat buat pembeli. Kalau lo kerja ojek online, lihat juga senyuman, rasa bahagia penumpang yang udah lo antarin ke tempat tujuannya. Jadi, kerja bukan cuma tentang uang, tapi juga tentang manfaat, keberkahan, dan kebaikan yang lo kasih. Nah, nanti pas udah agak sukses, lo udah makin mapan dalam kerjaan dan keuangan, boleh agak santai-santai. Tapi waktu di awal merintis, waktu memperjuangkan sesuatu, lo harus siap meluangkan lebih banyak waktu buat bekerja dan berjuang bro. Kesimpulannya ya bro, kalau lo mau sukses, apalagi sukses secara finansial, jangan ngejar keseimbangan work-life balance. Lo harus sadar, sukses itu perlu pengorbanan. Gak bisa capek dikit healing, dan strategi biar lo bisa tetap berjuang tanpa harus merusak badan dan pikiran. Ada dua cara. Pertama, punya jadwal kegiatan, biar waktu yang lo punya bisa lebih efisien. Kedua, cintai pekerjaan lo, biar lo juga merasakan kebahagiaan saat sedang bekerja. Next gue bahas, gimana jadi cowok yang produktif, suka kerja keras, tanpa perlu jadi budak corporate. Salam value man, semangat bro.